Jangan pernah sekalipun kalian meremehkan gadis yang sehari-harinya hanya memegang pisau daging di pasar ini. Lihatlah tatapan matanya yang tajam, setajam pisau yang digenggamnya. Siapa yang menyangka gadis penjual siobak yang tubuhnya selalu berbau asap pembakaran ini baru saja melakukan hal yang tidak masuk akal bagi nalar wanita manapun di Shanghai. Dia baru saja menolak lamaran, atau lebih tepatnya, tawaran kompensasi cinta dari Jian, CEO terkaya yang menguasai separuh properti di kota ini. Ini bukan sekedar penolakan biasa, ini adalah deklarasi perang harga diri antara aroma uang triliunan melawan aroma daging panggang yang jujur. Bagi Mei Ling, dunia tidaklah terbuat dari emas atau saham, melainkan dari renyahnya kulit babi panggang dan panasnya bara api. Setiap hari, dia bangun jam 3 pagi. Bukan untuk mengecek bursa saham global, tapi untuk memastikan bumbu rahasia warisan neneknya meresap sempurna. Bau asap yang menempel di rambut dan kulitnya adalah parfum kehidupannya, tanda kerja keras yang menghidupi keluarganya. Dia tidak butuh gaun sutra, karena apron kumal ini adalah baju zirahnya. Namun, takdir memiliki selera humor yang aneh. Mempertemukan dunia pasar yang becek ini dengan dunia pencakar langit yang steril. Semuanya bermula dari sebuah inspeksi mendadak. Jian, sang CEO yang dikenal dingin dan kalkulatif, ingin melihat lahan pasar tua yang rencananya akan digusur untuk dijadikan mal mewah. Dia tidak datang sendiri, melainkan membawa Tiffany, tunangannya yang merupakan definisi dari putri manja yang hidup di Menara Gading. Lihatlah bagaimana Tiffany melangkah. Seolah-olah tanah pasar ini adalah lahar panas yang akan melelehkan sepatu hak tingginya. Dia menutup hidungnya, seakan udara yang dihirup orang-orang biasa ini adalah racun bagi paru-paru mahalnya. Sementara Jian, meski terlihat tidak pada tempatnya, matanya memindai sekeliling dengan rasa ingin tahu yang tersembunyi. Bencana itu tak terelakkan. Ketika Mei Ling dengan ramah menawarkan sampel terbaiknya sebagai tanda keramah tamahan pedagang pasar, Tiffany justru merespons dengan kebrutalan verbal. Dia menepis piring itu hingga jatuh. Daging yang dimasak dengan penuh cinta selama berjam-jam kini berserakan di tanah yang kotor. Tiffany berteriak bahwa makanan sampah seperti ini tidak layak masuk ke mulut anjingnya, apalagi mulut calon suaminya. Kata-kata itu meluncur tajam, menghina kemiskinan dan bau asap yang melekat pada Mei Ling. Namun, perhatikan reaksi Jian. Dia tidak membela tunangannya. Matanya justru terpaku pada ketegaran Mei Ling yang tidak menunduk meski dihina. Dan inilah momen yang mengubah segalanya. Sebuah adegan yang akan membuat seluruh direksi perusahaan jantungan jika melihatnya. Jian bukannya pergi menenangkan tunangannya yang histeris, justru menarik sebuah kursi plastik merah yang sedikit berminyak. Tanpa ragu, dia mendudukkan tubuh yang dibalut jas seharga ratusan juta itu di sana. Dia mengabaikan teriakan Tiffany yang memintanya untuk segera meninggalkan tempat menjijikkan itu. Jian menatap Mei Ling, bukan sebagai penguasa yang ingin menggusur, tapi sebagai pria yang kelaparan akan sesuatu yang nyata.
Dia memesan 1 porsi siobak lengkap dengan nasi Hainan, menantang egonya sendiri. Begitu potongan daging renyah itu menyentuh lidahnya, pertahanan diri Jian runtuh seketika. Rasa gurih, manis, dan aroma asap yang khas itu bukan sekedar makanan, itu adalah mesin waktu. Itu mengingatkannya pada masa kecilnya yang miskin sebelum dia diadopsi keluarga kaya, pada masakan neneknya yang sudah lama meninggal. Rasa yang otentik ini tidak bisa ditemukan di restoran bintang 5 manapun yang sering dipamerkan Tiffany. Di hadapan rasa ini, Jian menyadari bahwa kemewahan yang selama ini ia agungkan terasa hambar. Dia menatap Mei Ling, dan untuk pertama kalinya, dia tidak melihat seorang pedagang pasar, melainkan seorang seniman rasa. Namun, di sudut gelap pasar, Tiffany tidak tinggal diam. Rasa malunya berubah menjadi dendam. Dia merasa dikhianati karena Jian lebih memilih duduk di kursi plastik daripada menuruti keinginannya. Dengan jari-jarinya yang lentik, dia mengambil foto Jian yang sedang makan dengan lahap di tempat kumuh itu. Tujuannya jelas. Dia akan menyebarkan foto ini ke media massa, merusak citra bangsawan Jian, dan mempermalukannya di depan dewan direksi. Bagi Tiffany, jika dia tidak bisa memilik Jian sepenuhnya, maka dia akan menghancurkan reputasinya. Dia tidak sadar, rencananya justru akan menjadi bumerang. Keesokan harinya, Shanghai gempar. Foto CEO triliuner makan di kandang babi menjadi headline di semua platform media sosial. Saham perusahaan Jian sedikit terguncang, bukan karena kerugian, tapi karena ketidakpercayaan investor akan selera murahan pemimpin mereka. Namun, yang paling menderita adalah Mei Ling. Kios kecilnya yang damai tiba-tiba dikepung oleh wartawan yang haus sensasi. Mereka menuduh Mei Ling menggunakan guna-guna atau merayu Jian demi uang. Gadis polos itu terpojok. Dunianya yang tenang hancur oleh kilatan lampu kamera yang menyilaukan dan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Di Menara Gadingnya, Xian menghadapi sidang pengadilan dari para pemegang saham. Mereka menuntut penjelasan, menyebut tindakannya memalukan perusahaan. Tapi Xian, yang biasanya patuh pada protokol, kali ini meledak. Dia membela warung kumuh itu dengan passion yang belum pernah mereka lihat. Dia mengatakan bahwa integritas rasa Mei Ling jauh lebih tinggi daripada integritas bisnis mereka yang penuh kepalsuan. Untuk pertama kalinya, Xian merasa hidup. Dia sadar bahwa dia harus kembali ke sana. Bukan untuk menyelamatkan citranya, tapi untuk menyelamatkan gadis yang telah memberinya rasa rumah. Malam itu, Tiffany melancarkan serangan terakhirnya. Dia menyewa preman untuk menghancurkan sumber kebahagiaan Jian, kios siobak itu. Mei Ling hanya bisa menangis melihat warisan keluarganya dihancurkan. Namun, tepat saat keputusasaan memuncak, sang ksatria datang. Bukan dengan kuda putih, tapi dengan sedan sport yang mesinnya menderu marah. Jian turun, melepaskan atribut kebangsawanannya. Malam ini dia bukan CEO. Dia hanya seorang pria yang ingin melindungi wanita yang dicintainya. Kemarahannya lebih panas daripada bara api panggangan siobak. Siapa sangka? CEO yang biasa duduk di balik meja ternyata memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni. Namun, jumlah preman itu terlalu banyak. Saat Jian mulai kewalahan, bantuan datang dari arah yang tak terduga. Mei Ling, gadis itu tidak lari ketakutan.
Dengan keberanian yang luar biasa, dia menyambar wajan penggorengan hitamnya dan menghantam preman yang hendak menikam Jian. Detik itu, di tengah guyuran hujan dan kekacauan, ikatan mereka semakin kuat. Mereka bukan lagi pangeran dan rakyat jelata. Mereka adalah partner yang saling melindungi punggung masing-masing. Hujan membasuh darah dan keringat. Keheningan yang canggung namun manis. Di tengah puing-puing kios yang hancur, Jian melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan pada Tiffany. Dia melepaskan kenyamanannya demi menghangatkan orang lain. Dia memakaikan rompinya pada Mei Ling yang menggigil. Tidak ada kata cinta yang terucap. Karena tindakan Jian sudah meneriakkan semuanya. Dia meminta maaf karena dunianya telah menghancurkan dunia Mei Ling. Dan berjanji akan membangunnya kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Pembalasan Jian itu dingin, cepat, dan mematikan secara hukum. Bukti CCTV pasar dan pengakuan para preman sudah cukup untuk menyeret Tiffany dari butik mewahnya ke sel tahanan yang dingin. Jian memastikan seluruh dunia tahu wajah asli mantan tunangannya itu. Dia berdiri di sana, menyaksikan keadilan ditegakkan, tanpa sedikit pun rasa simpati. Baginya, siapapun yang berani menyentuh Ratu Shiobaknya harus membayar mahal. Ini adalah akhir dari babak kehidupan lamanya yang penuh kepalsuan dan awal dari sesuatu yang nyata. Waktu berlalu, dan puing-puing kehancuran telah disulap menjadi istana kuliner baru. Kios kumuh itu kini bertransformasi menjadi restoran berkonsep unik yang mempertahankan jiwa pasar tradisional, namun dengan standar kebersihan kelas dunia. Dan, lihatlah siapa manajer operasionalnya. Jian, sang CEO triliuner kini sering terlihat menggulung lengan ke mejanya. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk membantu mengangkat keranjang sayur. Dia tidak mengubah Mei Ling menjadi putri sosialita. Dia justru membiarkan Mei Ling bersinar sebagai ratu di kerajaannya sendiri. Dapur ini. Pada akhirnya, kebahagiaan tidak ditemukan dalam tumpukan aset atau status sosial. Kebahagiaan bagi Jian adalah melihat senyum Mei Ling saat pelanggan memuji masakannya. Gadis yang dulu dibuang dan dihina karena bau asap, kini telah menjadi satu-satunya wanita yang berhasil menaklukkan hati sang naga bisnis Shanghai. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati itu seperti Shiobak yang sempurna. Butuh proses yang panas, kadang menyakitkan, tapi hasil akhirnya sangat manis dan bikin ketagihan. Dan begitulah, kisah cinta CEO dan gadis Shiobak ini menjadi legenda baru di kota ini.